Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajriatul Habibah dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sewa tanah. Land rent system adalah sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles. Kebijakan dan program yang dicanangkan Raffles ini terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Tujuan 1. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat, sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. 2. Daya beli masyarakat semakin meningkat, sehingga dapat membeli barang-barang industri Inggris. 3. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap. 4. Memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. 5. Para bupati yang berperan menarik pajak dihapuskan dan mereka dijadikan sebagai bagian dari pemerintah. 6. Para petani dianggap sebagai penyewa yang berkewajiban membayar sewa tanah atau pajak tanah. 7. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Ekonomi uang. Land rent system seharusnya mengharuskan pajak dipungut secara perorangan, tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Hasil sawah kelas 1 dibebani pajak 50%, kelas 2 40%, dan kelas 3 33%. Sementara untuk tegalan kelas 1 40%, kelas 2 33%, dan kelas 3 25%. Beban pajak ini tentu sangat memberatkan rakyat. Pajak yang dibayarkan diharapkan berupa uang, tetapi jika terpaksa maka boleh dibayar dengan barang, misalnya beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan ke kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Hal yang ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong penyerahan hasil panen. Pokok-pokok aturan sewa tanah. 1. Rakyat diberi kebebasan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam. 2. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan mereka dijadikan bagian dari pemerintahan kolonial Inggris. 3. Petani wajib membayar sewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 4. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 5. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 6. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Kendala sewa tanah. Pelaksanaan sistem sewa tanah diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan, berarti sementara rakyat tetap menderita. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan land rent system. 1. Keuangan negara yang terbatas. 2. Masyarakat Indonesia pada masa itu belum mengenal perdagangan ekspor seperti India yang pernah mengalami sistem sewa tanah dari penjajahan Inggris. 3. Pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya cukup sedikit. 4. Keuangan negara pajak tanah yang terlalu tinggi yang terbatas. 5. Masyarakat Indonesia terutama di desa masih terikat dengan feodalisme dan belum mengenal ekonomi uang, sehingga motivasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari produktivitas hasil pertanian belum disadari betul. Mengalami sistem sewa tanah dari penjajahan Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.